أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul Adzim. Kak, mau nanya nih. Ya, yang mana? Di surat Yasin ayat 52 ini. 52 sebentar. Oh, ini ya, yang mana? Kok ada ini apa? Huruf apa? Huruf sin, kaf sama tah. Kok berhenti? Ya. Oh, belum tahu ya berarti ya. Belum, itu kenapa sih? Ya. Huruf sin, kaf dan ta itu singkatan dari saktah. Saktah itu artinya berhenti tanpa nafas untuk melanjutkan kembali. Jadi berhenti tanpa nafas nanti melanjutkan kembali. Di dalam Al-Quran itu hanya ada 4 saja. Jadi tidak banyak. Nah, salah satu di antara 4 itu, salah satunya ada di surat Yasin ayat 52 ini. Nah, ini saya jelasin. Kalau kita membaca Al-Quran itu, kita itu kadang-kadang kita berhenti, kadang-kadang kita lanjut. Nah, kadang-kadang kita berhenti misalkan pas akhir ayat, atau berhenti karena ada tanda seperti jim, seperti mim, itu namanya waqaf. Jadi waqaf itu menghentikan bacaan. Apa bedanya dengan saktah? Kalau waqaf kita menghentikan bacaan Al-Quran, kita boleh melanjutkan kembali, boleh juga tidak meneruskan. Misalkan kita tadi selesai membaca Yasin, Shadaqallahul Adzim, berarti berhenti, kita tidak melanjutkan. Tetapi kalau saktah, kita menghentikan membaca Al-Quran, itu niatnya bukan untuk berhenti membaca, niatnya untuk melanjutkan kembali bacaan. Nah, kenapa kita itu diharuskan saktah? Ulama itu memberikan penjelasan. Dan beda tempat itu agak sedikit beda penjelasannya. Coba perhatikan lagi ayat 52. Ayat 52 ini berkisah tentang keadaan manusia-manusia di hari kiamat nanti, terutama ketika dibangkitkan dari kuburnya. Di kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan mereka akan bangkit dalam keadaan sebagian ada yang ketakutan, ada yang kaget, ada yang biasa saja. Apa sebab? Karena keadaan di hari kiamat nanti itu sudah berbeda dengan sekarang. Bumi itu sudah tidak lagi bulat tapi rata. Sudah tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berteduh, yang ada adalah suasana yang sangat panas. Nah, pada saat itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur itu, ada sebagian yang begitu bangkit, dia berkata, siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang kafir. Coba lihat, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Ini adalah perkataannya orang-orang kafir. Coba perhatikan artinya. Qalu, orang-orang kafir berkata, ya wailana, aduh celaka kami ini. Man ba'asana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita dari kubur ini? Nah, tiba-tiba bangkit pula dari kubur bukan orang kafir tapi orang-orang yang beriman.
Mereka pun berkata, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Seakan-akan menjawab kata-katanya orang kafir, orang beriman berkata, inilah hari kiamat yang Allah janjikan, yang para nabi dan rasul itu sampaikan, dan inilah benar-benar apa sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Jadi saktah di sini kita berhenti sebentar, maksudnya untuk memisahkan antara perkataannya orang-orang kafir dengan perkataannya orang-orang beriman. Kenapa perlu dipisahkan? Karena kalau nggak dipisahkan dengan saktah, orang akan bingung, siapa ini yang berkata seperti ini. Nah, begitu penjelasannya. Gimana, paham nggak? Paham. Wah, tapi penjelasannya cuma sedikit. Jadi pengen tuh yang menguasai banyak kayak gitulah. Apa sih itu namanya? Oh iya, itu yang kayak saktah tadi itu namanya ilmu tajwid. Jadi ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali lagi namanya ilmu tajwid. Jadi ilmu untuk memperbaiki, membaguskan bacaan Quran kita. Kalau Mas Putra dan kawan-kawan mau belajar lebih mendalam, nanti saya tunjukkan di rumah. Saya ada buku yang bisa saya pinjamkan, dibaca saja. Itu penjelasannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Bahkan kalau misalkan tidak jelas itu bisa bertanya langsung dengan penulis. Pengen belajar lebih mendalam? Pengen serius. Kalau begitu kita ke rumah sekarang? Oke, bisa. Kita ke rumah sekarang. Ayo. Ya. Mari, silakan duduk. Alhamdulillah. Ini dia penjelasan tentang saktah. Jadi saya sampaikan kalau saktah itu kan di Quran hanya ada di 4 tempat. Yang pertama itu di Al-Qiyamah, terus di surat Al-Kahfi, Yasin, yang tadi ini Yasin, kemudian yang keempat itu di surat Al-Mutaffifin. Semuanya sudah di buku ini dijelaskan. Saya belajar tajwidnya dari buku ini. Alhamdulillah saya dengan membaca buku ini lebih paham, lebih mudah saya mempelajari ilmu tajwid dengan buku ini. Kalau Mas Putra memang kepengen belajar lebih mendalam, tidak apa-apa, itu di bawah saja itu buku. Ini buku enak kok. Kalau misalkan tidak paham dengan penjelasannya, nanti bisa nanya ke saya, bisa. Kalau enggak, tanya saja ke guru ngaji yang ada di sekitar rumah, pasti mereka juga tahu. Kalau misalkan mau, bisa juga bertanya langsung ke penulis buku ini. Saya juga seperti itu. Jadi ketika saya tidak paham itu, saya kadang-kadang itu saya nanya di nomor yang ini. Nah, yang ini nih, yang 085 yang akhirnya 522. Itu biasanya langsung bisa. Kalau kurang jelas kita bisa kirim video, bisa kita kirim rekaman bacaan kita, nanti akan dikoreksi.